Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita baru saja menyaksikan Indonesia bertarung melawan Taiwan di FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan kita sudah tahu bersama, tim Garuda kita menang dengan telak 6-0. Ini clean sheet buat tim kita dan sudah diprediksi sejak awal bahwa secara kualitas kita memang di atas, apalagi kalau bicara peringkat kita jauh di atas Taiwan, dan kita wajar, layak untuk bisa menang dalam pertandingan ini. Keterlaluan kalau sampai kita kalah menghadapi Taiwan, apalagi kalau kita bisa melihat sama-sama kan di semua aspek tim asuhan Patrick Kluivert ini unggul melawan Taiwan, dan saya pikir ini pemanasan yang bagus ya untuk timnas kita sebelum melangkah dalam pertandingan yang sesungguhnya yang kita nantikan menghadapi Lebanon. Karena secara peringkat Lebanon di atas kita untuk selisih 6 strip di atas kita, dan itu yang kita nantikan. Tapi setidaknya hasil ini juga ya hasil yang positif buat kita. Ya, memang Taiwan lebih banyak menunggu bertahan untuk counter attack. Ada 1-2 kesempatan buat mereka untuk bisa melakukan serangan balik yang sedikit membahayakan buat kita, tapi memang itu bisa diatasi dengan baik oleh pertahanan kita dan juga oleh penjaga gawang Emil Audero. Kluivert merotasi pemain, itu sudah bisa kita lihat ya, bahwa dia memainkan semua pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya ya, baik di putaran ketiga itu kurang mendapatkan jam bermain. Memang belum ada Adrian Wibowo, belum bisa bermain di sini, dan dua pemain yang baru kita naturalisasi dan mendapat warga negara Indonesia sudah dimainkan, terutama di babak kedua. Mauro Sisra sudah masuk, ya, bersama dengan Miliano Yonathans, dan belum banyak kelihatan memang dari pertandingan ini karena tidak bermain full, kecuali bagaimana Miliano ada aksi-aksi individu yang sangat baik dilakukan oleh Miliano. Ada satu gol dianulir lewat tandukan dari Mauro Sisra yang dianggap pelanggaran oleh wasit, dan pemain-pemain kita sudah menunjukkan ya kinerja yang bagus. Kluivert bisa melihat tentunya siapa-siapa pemain yang mungkin akan dia pakai melawan Lebanon dan akan meneruskan sampai di putaran keempat Piala Dunia zona Asia. Kita berada di grup B bersama dengan Arab Saudi dan Irak. Dalam pertandingan melawan Taiwan ya, tidak ada Bang Jai sebagai kapten, disimpan tentunya, diistirahatkan, termasuk dengan Kevin Dix, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun juga tidak ada, bahkan di bangku cadangan tidak ada, dan kakak Ricky Kambuaya. Mungkin mereka hanya menyaksikan di tribun aksi-aksi dari Mark Klok dan kawan-kawan. Kembalinya Mark Klok juga satu hal yang positif, jadi memberikan ada 1 gol, selain itu ada 1 assist dari Klok, dan ini baik untuk kedepannya ya. Kemudian Nathan Choaon juga tampil oke sepanjang babak pertama. Nathan memperlihatkan kinerja yang sangat baik sebagai destroyer di tengah. Ini oke, walaupun kita tahu bersama bahwa di lini tengah itu akan menjadi milik bagi Tom Hae dan Joe Pelupesi. Tom Hae masuk di babak kedua, ya ada banyak pergantian. Selain ada Mauro dan Miliano masuk, Marcelino juga ikut dimainkan, Sandy Walsh dimainkan di babak kedua. Kita bisa melihat semuanya, termasuk dengan Tom Hae, ya ada Vano juga ikut dimainkan. Semua dicoba ya, kecuali Dean James yang tidak dimain, Justin Hubner juga tidak dimainkan. Tapi mungkin pertandingan melawan Lebanon, Justin Hubner akan turun, karena ketika melawan Taiwan itu dalam segi formasi taktik itu agak berbeda. Kluivert memainkan dengan 4 back flat, di mana 2 pemain Persija itu ditampilkan, yaitu Rizky Ridho yang menjabat sebagai kapten ke-11 juga dengan Jordi Amat ya, yang bermain. Yakob Sayuri ada di kanan, kemudian ada Sain Patinama bermain di kiri. Di tengah Nathan Choaon yang bermain, Mark Klok di sana, dan Eliano Reinders. Kemudian Beckham ada di depan, Sananta dan Egy, sebelum ada pergantian-pergantian yang dilakukan. Ya, ini mungkin dicoba oleh Patrick Kluivert untuk dengan pola yang berbeda. Walaupun kita kelihatan ada fleksibilitas di lapangan, perubahan dari 4-3-3 ke 4-2-3-1 karena Klok bermain dengan Nathan Choaon untuk lebih ke dalam sebagai 2 jangkar di sini, mendorong Eliano untuk bisa mendampingi Beckham dan Egy di babak pertama, dan ada
striker tunggal nomor 9 yaitu Ramadan Sananta sebelum dia ditarik keluar dan Mauro Silstra dimainkan. Jadi 6 gol kita dapatkan, ada 1 gol bunuh diri tentunya dari pemain nomor punggung 16 Chao Ming-siu. Ya, ada ini, dan Sananta juga bisa membuat gol ya di babak kedua bersama dengan Sandy Walsh, karena di babak pertama kita sudah unggul dengan 4 gol setelah dibuka di menit-menit awal oleh tandukan Jordi Amat, dan ada gol bunuh diri dari Chao. Kemudian Mark Klok memberikan kita keunggulan 3-0 dan dilengkapi oleh Eliano Reinders. 4 pemain Persib semua dimainkan dan bermain dengan sangat baik dalam pertandingan ini. Ya, Mark Klok tentunya, Beckham Putra, Eliano Reinders, Tom Hae, semua ikut bermain dalam pertandingan ini. Dan kita ya menyambut tentunya dengan gembira, walaupun memang sudah bisa diprediksi bahwa kita bisa mengatasi Taiwan. Seakan-akan ya dalam tanda kutip sini Taiwan seakan berada kelas memang di bawah kita. Ya, sulit untuk mereka bisa mengalahkan Indonesia. Tapi kita tidak perlu untuk bersenang, ya, terlalu bereforia dengan hasil ini. Positif, oke. Ya, kita menyambut ini sebagai modal yang bagus untuk melangkah ke pertandingan selanjutnya. Dan Kluivert bisa melihat ya pemain-pemain untuk yang paling penting kan di putaran keempat. Ya, ini pemanasan, saya katakan di awal, ini pemanasan yang bagus buat kita. Dan semoga semua pemain ya tampil lebih baik lagi dalam pertandingan berikutnya menghadapi Lebanon, karena itu yang paling penting dan pasti akan ada perubahan besar. Tentunya ketika Jai tidak bermain, Kevin Dix, Calvin Verdong, Ragnar, Ricky Kambuaya, ya mereka pasti disimpan dan akan dimainkan dalam pertandingan melawan Lebanon, sehingga mereka lebih segar. Karena Kluivert berpikir bahwa itu pertandingan yang nampaknya sulit karena pressing dari pemain-pemain Taiwan tidak kelihatan dalam pertandingan ini, sehingga kita lebih leluasa memainkan bola-bola, ya lebih menguasai di tengah. Memang kita unggul telak. Nah, mungkin melawan Lebanon ini agak ya ngeri-ngeri sedap tentunya yang bisa dilihat, sehingga ini menarik ya. Kalau ada memang tantangan dari pihak Lebanon yang lebih kuat tentunya kualitas dibandingkan dengan Taiwan, itu yang perlu buat kita untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Kita perlu tim seperti Lebanon. Ya, sayang memang Kuwait tidak ada karena kita juga butuh sebenarnya Kuwait, tetapi tidak mengapa. Yang penting ada pemanasan awal buat kita melawan Taiwan. Berterima kasih kepada Taiwan yang sudah memenuhi undangan kita untuk bisa bermain. Dan ini bagus buat pemain-pemain lainnya sehingga mereka bisa dapat bermain. Terutama Sain Patinama juga di kiri tadi kan banyak mendapat kesempatan untuk bisa bermain. Ya, ini oke. Eliano Reinders juga bermain memperlihatkan yang baik. Koordinasi di belakang di antara Rizky Ridho dan Jordi Amat oke, tinggal untuk pertandingan berikut. Ya, makanya saya bilang sekali lagi, kita boleh menyambut ini dengan bagus dan baik, tapi tidak perlu untuk ya berleha-leha, untuk terlalu bereforia lah. Ya, karena memang kita di atas Taiwan. Kita tunggu pertandingan yang menarik melawan Lebanon. Selamat untuk pasukan Garuda yang clean sheet dan bisa menang besar dalam pertandingan FIFA Matchday untuk laga pertama ini. Dan saya Bung Ropan, ciao.